Kedua dong, betul kan? Pertama, Om Jo, ini saya yang kedua. Kemarin terakhir membahas tentang menghadapi yang namanya ketakutan. Betul? Udah dihadapin belum? Lagu yang tadi itu ngeri-ngeri sedep loh. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Pernah ngalami gitu? Cuma Tuhan yang jadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Pernah ngalami gitu? Itu pengalaman di mana saudara-saudara tidak bisa mengharapkan siapapun. Pengalaman di mana saudara-saudara bahkan saudara Anda sendiri tidak bisa Anda harapkan. Apa yang ada di sekitar Anda tidak bisa Anda harapkan. Anda nggak tahu siapa kawan, siapa lawan, di situ Anda bergantung sama Tuhan. Nah, itu lagu yang tadi tuh. Nggak gampang tuh. Itu tuh kondisi bahkan Anda nggak tahu harus percaya dengan siapa. Bergantung dengan Tuhan itu nggak main-main, saudara. Butuh nyali. Hidup bareng Tuhan tuh butuh nyali, saudara. Kalau Anda mau mengalami akselerasi, butuh nyali. Ya, beda sama orang kalau misalnya nyetir dengan kecepatan tanpa akselerasi itu beda, saudara ya. Gravitasinya ke bawah. Ngerti maksud saya ya? Ketika Anda nyetir dengan gas konstan tanpa percepatan dengan kecepatan beda. Kecepatan itu perpindahan dari tempat A ke tempat B jarak tertentu dengan hitungan waktu tertentu, nah itu kecepatan. Kalau percepatan itu A tuh rumus fisikanya. Kalau percepatan itu perpindahan kecepatan atau kalau percepatannya positif berarti makin cepat. Kalau percepatannya negatif artinya melambat gitu ya. Kalau percepatan negatif, gravitasinya pindah ke depan tuh. Kalau percepatannya positif atau percepatannya ke arah ke depan, pertambahan kecepatan, gravitasinya udah nggak di bawah, gravitasinya pindah ke belakang. Ya kalau Anda pernah tahu di situ, jadi di situ dunianya akan berbeda, cara kerjanya akan berbeda. Adrenalin rush itu akan terjadi dan mau nggak mau saudara harus lebih terjaga dalam keadaan dibandingkan dengan keadaan kecepatan konstan atau percepatan nol. Ya, percepatan nol artinya kecepatannya nggak berubah gitu. Tapi ketika ada yang namanya percepatan, Anda butuh konsentrasi lebih, Anda butuh yang namanya cekatan lebih, dan di situ yang namanya ketakutan dan lain sebagainya akan Anda hadapi mau nggak mau. Menghadapi ketakutan kalau misalnya Pak Jo kemarin membahas ya. Hari ini kita membahas suatu hal yang berbeda. Tadi saya mau membahas tentang Rosh Hashanah tadinya ya. Tentang, kan dari kemarin kan semua ikut ya. Rosh Hashanah di Cirebon sebagian besar ikut ya. Yang nggak ikut kan live ya. Oh saya live Pak, tapi besok gitu. Saya sudah live besok Pak gitu. Sudah live besok, gimana tuh terjemahannya? Artinya ya besok baru live gitu. Udah ada sih rekamannya di YouTube. Banyak membahas di situ, ada pintu A, pintu B, pintu C, pintu D gitu ya. Kalau secara singkat sih pembahasan dari saya sebenarnya ada di YouTube kemarin. Itu Anda bisa pelajari, saya harap Anda ngerti. Banyak pintu terbuka, pintu pertama apa yang Anda harus masuki. Ya, hubungan sama Tuhan sendiri. Gimana cara masuknya? Anda harus pelajari nanti Jemaat Laodikia dan Jemaat Philadelphia. Ya. Dua jemaat terakhir di kitab Wahyu. Itu Anda harus tahu. Kenapa jemaat yang terakhir itu dibilang bahkan Tuhan itu mau muntahkan, karena itu di hadapan Tuhan seperti cancer gitu ya. Dia contoh jemaat yang menolak Tuhan sebagai tuan rumahnya, bahkan Tuhan di luar rumahnya. Sampai di jemaat yang terakhir tuh Laodikia ya kalau nggak salah ya, di Wahyu
3 ya. Ini saya review singkat aja ya, saya nggak membahas ini secara detail ya. Philadelphia, oh iya benar, Laodikia. Bahkan di Wahyu 3 di ayatnya yang ke-20 kan itu di situ dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Itu menjelaskan bahwa walaupun dia disebut, mereka ini jemaat Laodikia ini disebut sebagai jemaat Allah atau gereja Tuhan, jemaat Laodikia ini, tapi Tuhan tidak ada di situ. Tuhan nggak ada di situ, Tuhan bukan tuan rumahnya, Tuhan kondisinya di luar. Kan hukumnya kan kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Nah kalau misalnya jemaat Laodikia ini dia mengusir Tuhan sebagai tuan rumah, gedean jemaat Laodikia gedean Tuhan sebenarnya, gedean Tuhan ya, ngerti maksud saya ya. Artinya bahwa jemaat Laodikia ini seperti sel kecil di dalam tubuh Kristus. Betul ya, Anda yang ngerti ilmu kedokteran, Anda akan tahu ada yang namanya DNA. Kalau seseorang DNA-nya rusak, apa yang terjadi? Bentuk badan dan lain sebagainya, pemulihan dan lain sebagainya itu akan kacau balau. DNA itu adalah coding tubuh Anda. DNA itu kode-kode di mana bentuk tubuh Anda, warna kulit Anda dan lain sebagainya itu semuanya direkam di situ. Orang yang kena terpapar radiasi dengan kekuatan tertentu, coding DNA-nya rusak, lalu apa yang terjadi? Akhirnya sel-sel yang di seluruh tubuh itu ketika ada luka atau apa, sewajarnya luka itu akan katakanlah dagingnya cowak gitu ya. Dia dagingnya akan tumbuh sampai batas tertentu sesuai dengan coding DNA-nya, lalu dia akan berhenti bertumbuh, lalu tumbuh kulit dan seterusnya. Pemulihan terjadi. Tapi orang yang coding DNA-nya rusak, apa yang terjadi? Dia akan tumbuh terus tuh daging. Tumbuh terus dagingnya. Bahkan kalau orang terpapar radiasi, sekian tahun kemudian bentuk badannya akan berubah, gitu ya, sesuai dengan coding yang baru gitu. Nah begitu juga dengan sel-sel yang dalam tanda kutip liar ini, mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai tuan rumahnya, itu ibarat seperti sel-sel yang menolak DNA Kristus. Nanti Anda kalau misalnya baca di dalam jemaat Laodikia, sangat menarik di sini dikatakan, Wahyu 3 ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin tidak panas. Ya, ini yang sering dibahas oleh hamba-hamba Tuhan. Ini gara-gara apa? Suam-suam kuku. Ya betul sih salah satunya. Tapi yang menarik di sini dibahas bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Laodikia. Anda kalau misalnya mau belajar tentang kitab 7 jemaat, yang pertama Anda pelajari Tuhan datang sebagai apa di situ. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai siapa. Karena ketika Tuhan memperkenalkan diri, saya berdiri aja deh, kesian yang di belakang. Nah, Om Jo gini-gini nanti lehernya panjang loh Pak. Jadi Tuhan datang sebagai siapa itu akan menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan jemaat itu. Itu ya, itu yang pertama. Nah, lalu di situ dikatakan, itu yang Anda pertama harus pelajari. Terus yang kedua Anda harus pelajari adalah warning apa di gereja itu, di jemaat itu. Apa yang harus diperhatikan, penyakit-penyakitnya. Ketiga, jelas apa yang Tuhan suka dari jemaat itu. Keempat, rewardnya apa. Tapi sebenarnya ya, yang Anda harus perhatikan, udahlah reward mah itu urusan Tuhan, kan gitu ya. Yang kita harus hati-hati itu apa yang menjadi warning dan apa yang Tuhan suka. Nah apa yang Tuhan suka itu biarlah itu ada dalam hidup kita, apa yang jadi warning ya jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Karena warning itulah yang membangkitkan kemarahan Tuhan di masa-masa itu. Nah di sini Tuhan memperkenalkan diri dia sebagai firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nanti Anda kalau misalnya mempelajari saudara dari Haberit Hadasah, ada yang pernah tahu Haberit Hadasah? Haberit Hadasah itu adalah perjanjian baru dalam penulisan, jadi ditulis kembali dalam bahasa Ibrani oleh orang Yahudi yang sudah Kristen. Bahasa perjanjian baru pakai bahasa apa? Yunani.
Perjanjian lama pakai bahasa apa? Aramaik dan Ibrani. Sebagian besar pakai bahasa Aramaik, sebagian pakai bahasa Ibrani, sebagian pakai setelah zaman Babel kalau nggak salah bahasa Yunani. Perjanjian baru semua pakai bahasa Yunani. Walaupun yang nulis orang Yahudi gitu. Nah, Haberi Tadasah itu ditulis oleh seseorang ketika orang ini memiliki kegelisahan bagaimanapun, walaupun ini bahasa Greek atau bahasa Yunani, logiknya penulisnya, logika penulis bukan orang Greek, bukan orang Yunani, tapi melainkan orang Yahudi. Jadi contohnya kayak Alfa Omega. Alfa Omega itu akan berbeda sekali ketika ditulis dengan Alef dan Taf. Alfa dan Omega itu top and bottom. Tapi kalau Alef dan Taf itu adalah materai, Alef itu adalah kekuatan ilahi. Jadi Alef Taf itu berbicara tentang materai Tuhan. Beda banget gitu ya. Taf itu berbicara tentang puncak juga gitu, sedangkan Omega itu berbicara tentang bottom gitu. Beda jauh. Nah, kalau misalnya Anda melihat di dalam Haberi Tadasah itu sangat menarik karena ditulis di situ permulaan dari ciptaan Allah, bukan sebagai Allah menciptakan lalu Allah menciptakan Yesus yang pertama. Ini akhirnya menjadi tafsiran yang terlalu liar gitu. Ngerti maksud saya? Padahal bahasa Greeknya dengan logik orang Ibrani atau dengan logik orang Yahudi ditulis dengan kata-kata, sebentar ya. Itu di ayat yang ke-14 ya. Nah, the head of the creation. Jadi kepala dari semua ciptaan. Ngerti maksud saya? Beda enggak? Beda. Semua ciptaan dia kepalanya, jadi dia ciptaan enggak? Bahwa semua ciptaan itu adalah tubuhnya dan dia adalah kepalanya. Artinya dia ciptaan enggak? Enggak. Ngerti ya? Itulah bagaimana orang Israel kenapa disebut sebagai bangsa tegar tengkuk. Karena Tuhan menggambarkan orang-orang pilihannya itu seperti lehernya. Mempelainya, lehernya. Ya kan? Jadi orang-orang pilihan itu ya pada waktu dulu bangsa Israel, pada zaman sekarang ya gereja Tuhan, itu lehernya. Tuhan kepalanya. Jadi penghubung Tuhan dengan semua ciptaannya, bahwa sebenarnya salah satu yang Tuhan taruh di bangsa Israel itu menjadi tikun olam. Tikun olam itu apa? Yang menarik heaven on earth, menarik yang namanya segala sesuatu yang ilahi sampai akhir jadi daging. Itulah kenapa Yesus mengatakan kingdom of God is within you. Jadi Anda sedang tidak mencari kerajaan surga di mana ya? Kerajaan surga di mana? Kingdom of God is within you. Pertanyaannya bagaimana supaya portal tersebut aktif dan ketika Anda melangkah, Anda membawa radiasi kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau, gitu ya. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa tegar tengkuk. Kenapa? Ini leher susah digerakin. Tuhan sebagai kepala, lehernya bangsa Israel tegar tengkuk. Nah, ngerti kan? Pantasnya dikretak-kretak terus sama Tuhan, kan gitu ceritanya. Begitulah juga bagaimana Yesus membuat perumpamaan. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti Yesus homeless, itu ngawur itu tafsiran kayak gitu. Lu lihat tuh, Tuhan Yesus nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Artinya dia nggak pakai bantal guys, nggak gitu. Nggak gitu. Maksudnya apa? Pada waktu Yesus turun ke muka bumi, dia belum mempercayakan dirinya ke jemaatnya yang pada waktu itu para murid belum menerima Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Kapan jemaat Tuhan sampai akhirnya mereka menjadi leher dari tubuh Kristus? Ya ketika mereka menerima Roh Kudus. Setelah Roh Kudus itu turun atas mereka, memimpin hidup mereka, pelayanan Petrus pertama kali pada waktu itu 3.000 orang bertobat.
Dahsyat kan? Nah itulah gitu. Nah sekarang kita tarik ke zaman sekarang, kita sebagai gereja Tuhan. Ya, baik pribadi-pribadi atau gereja adalah kumpulan orang percaya. Ya. Maka di masa-masa ini, di masa-masa itu yang dibahas, ada gereja Tuhan yang menolak coding DNA Yesus. Yesus bukan menjadi kepala dari gereja tersebut. Roh Kudus tidak bergerak di situ. Itu ibarat seperti apa yang dulu saya pernah lihat di dalam mimpi. Engkong Yusak dulu pernah cerita, Engkong Yusak tahu Pak Agung, dia pernah cerita gini. Kalau misalnya Tuhan datang, 85 atau 95%, gereja akan berlangsung seperti biasa. Pernah kebayang? Saya ulangi lagi, kalau Tuhan datang, Roh Kudus diangkat, pengangkatan terjadi, 95% gereja, 95 atau 85% saya lupa, gereja akan berlangsung seperti biasa, tidak terganggu sama sekali. Itu kalau Anda renung-renungkan tuh serem loh. Pada waktu itu saya membayangkan juga rada serem, sampai akhirnya saya lihat dalam mimpi saya tuh serem setengah mati. Saya melihat ada sekumpulan ya orang beribadah di dalam gedung tertentu, dalam gereja tertentu. Tuhan datang, pengangkatan terjadi, gak mengganggu sama sekali. Roh Kudus padahal udah diangkat, kebaktian mereka tidak terganggu sama sekali. Mereka berlangsung begitu saja. Bukan zombie, berarti di antara mereka gak ada yang diangkat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti selama ini mereka ibadah, gak ada roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, baru kebayang kan, serem gak tuh? Nah, itulah contoh jemaat Laodikia di mana sebenarnya Yesus tidak menjadi kepala dari jemaat tersebut. Nah, Yesus bahkan di luar. Nah, di sini dikatakan Yesus mengetuk. Artinya Yesus di dalam atau Yesus di luar? Cukup sabar loh Tuhan Yesus itu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus tak dobrak, tak gepui pukulan. Ya, ini pendeta edan kurang ajar gitu ya, wah tak gebukin kalau saya jadi Tuhan Yesus. Ya kan, puji Tuhan saya bukan Tuhan Yesus. Selesai dunia ini kalau saya jadi Tuhan Yesus. Nah, kalau aku jadi Tuhan Yesus kayaknya gak jadi disalib juga kayaknya. Mana Yesus gitu ya. Para pasukannya imam kan, mana Yesus? Itu Tuhan Yesus, ini aku, kubrak, jatuh semua. Tuhan rupanya gini, aduh, aku rupanya rada terpancing tadi, makanya jatuh semua kan gitu. Kalau aku, mana Yesus? Nyari siapa Yesus? Wah, tak buat gundul semua kamu gitu kan. Tapi ini adalah contoh gereja di mana bahkan DNA Yesus bukan menjadi DNA gereja itu. Kalau Anda melihat ada sel-sel dalam tubuh manusia yang menolak coding DNA dari manusia tersebut. Gini ya, Anda harus menyadari kita ini makhluk bukan makhluk sel tunggal. Artinya Anda dan saya makhluk yang tersusun dari jutaan sel. Ngerti maksud saya? Jutaan makhluk hidup. Ada sel-sel tubuh Anda, ada bakteri mikroorganisme yang hidup dalam tubuh Anda dan Anda butuhkan itu. Dan jangan kaget, sel-sel dalam hidup Anda pun memiliki kecerdasan. Contohnya, kalau Anda colok darah Anda lihat di dalam mikroskop, lalu Anda masukkan bakteri tertentu, apa yang terjadi? Darah merah akan memberikan jalan kepada sel darah putih dia bisa ketemu tuh bakterinya, ditempel sama dia, diledakin sama dia, boom. Hebat loh. Kompleks badan kita ini. Oh enggak apa-apa, silakan. Ini 02. Ini 01. Silakan, di sini ada. Nah, di situ saudara melihat artinya mereka tubuh kita terdiri dari jutaan sel dan mereka memiliki kecerdasan dan kesadaran. Tapi mereka tunduk dengan sistem syaraf pusatnya di mana pusat kesadarannya di otak atau di kepala.
Ngerti maksud saya ya? Tapi ada sel-sel dalam tubuh manusia yang menolak coding DNA manusia tersebut. Dan mereka akan menjadi sel liar. Mereka akan bertumbuh, mereka akan membentuk organ-organ yang aneh, dan itulah akhirnya kita mengenal ada yang namanya sel kanker atau tumor dan lain sebagainya. Kalau manusia diapain? Potong, diambil, dibuang, betul ya? Nah kalau Tuhan gak perlu operasi, tinggal dimuntahin, cuah, selesai. Anda kebayang ada gereja-gereja di akhir zaman yang seperti itu. Karena mereka menolak DNA Yesus, maka mereka akan dibuang keluar sama Yesus. Wah itu wes minimal mereka udah gak bisa nyanyi kau di dalamku, udah gak bisa. Sudah di luar. Itu udah susah itu. Udah nggak usah bahas tentang masuk surga atau gimana, itu udah repot itu. Tapi begitulah ya kesabaran Tuhan. Tuhan tetap ketuk pintu mereka. Ingat loh ya, Tuhan tuh sabar. Tapi istilahnya dalam firman Tuhan panjang sabar, bukan maha sabar. Beda. Kalau panjang sabar, kalau diukur ketemu tuh ujungnya di mana. Ya, itulah kenapa jangan diukur. Kesabaran Tuhan yang diukur, nanti kalau udah ketemu ujungnya repot tuh. Ya kan, tapi ada orang-orang yang berusaha mengukur kesabaran Tuhan panjangnya segimana gitu ya. Tahu-tahu gubrak aja nanti repot gitu. Ya kan kayak anaknya Nebukadnezar, diukur tuh kesabaran Tuhan. Tahu-tahu mene-mene tekal uparsim, selesai semua. Kan gitu. Jadi Anda nanti pelajari. Jemaat Laodikia adalah contoh jemaat yang akhirnya dibuang sama Tuhan, dan contoh jemaat yang sebenarnya di era Rosh Hashanah, Pei Dalet ini mereka nggak bisa masuk. Pintu kebuka tapi Anda nggak bisa masuk, stres nggak? Anda ngelihat pintu kebuka, ngelihat orang masuk, Anda nggak bisa masuk, itu stresnya gimana saudara? Stres, terintimidasi, nanti ujung-ujungnya nyalahin orang lain. Jadi Anda harus tahu gimana cara masuknya. Apa yang ada di jemaat Laodikia, nanti ya ini PR, karena hari ini harusnya saya nggak bahas ini, tapi saya kok nggak tega, kalau nggak bahas ini nanti repot saudara ya. Ini udah kemarin udah dibahas tuh, pintu-pintu apa saja dibuka. Ini begitu kebuka kita nggak bisa, ada dari kita yang nggak bisa masuk, kan kesian saudara ya. Anda pelajari apa yang di jemaat Laodikia jangan ada dalam hidup kita, kelemahan-kelemahan jemaat Laodikia. Dan apa yang di jemaat di Philadelphia itu harus ada dalam hidup kita. Ya intinya kesombongan, merasa bisa, merasa berjasa dan lain sebagainya, itu tuh penyakitnya jemaat Laodikia tuh. Wah kalau nggak aku nggak bisa itu. Nah, hati-hati itu. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh serem saudara ya. Wah ini kalau nggak ada saya, nah, tiba-tiba Tuhan ngomong saya pakai yang lain, bubar saudara. Ya, hati-hati dengan rasa berjasa. Bahkan Paulus sempat ngomong apa? Aku terus ngomong sama diriku, siapa kamu sehingga kamu merasa penting? Loh itu ada loh. Paulus ngomong kayak gitu loh. Siapa kamu sehingga kamu merasa penting? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Ya, jangan merasa terlalu penting di hadapan Tuhan. Kita kalau bisa dipakai itu anugerah. Ya kan, dengan atau tanpa kita, kegerakan Tuhan akan tetap berjalan. Kalau kita boleh terlibat, itu kehormatan. Hendaklah kita punya kerinduan untuk terlibat lebih dalam. Kan gitu saudara. Nah, lalu yang menarik adalah ketika Pei Dalet, Anda memperhatikan Dalet sendiri itu ditulis dengan 3 huruf. Dalet, ayo yang pernah belajar aksara Ibrani, itu ditulis dengan huruf apa aja? Dalet, Lamet, Taf, ya bagus, contekannya lengkap berarti. Dalet, Lamet, Taf, sangat menarik saudara. Saya ketika mendapatkan satu email, ini dari mereka orang Yahudi, tapi mereka nggak tahu pintunya siapa. Nah itu, dia bilang kayak gini,
Dalet lamet taf. Yang pertama, kamu harus tahu pintu pertama yang harus kamu masuki di tahun dalet ini, pay dalet ini. Loh, kalau kita akan ngerti pintunya siapa? Yesus, jelas. Karena apa? Jelas yang pegang kunci siapa? Yesus. Kunci Daud itu dikasih atau dia yang bukain? Ayo, ayo. Baca, kunci Daud itu Anda dikasih kunci Daud atau dia yang pegang kunci Daud, dia yang bukain? Hah? Dikasih. Coba buka ayatnya, di mana dikasih? Baca di Wahyu. Apa? Dia yang bukain, saudara. Karena kalau kita yang buka, repot juga nanti. Kita nggak tahu pintu yang mana yang harus dibuka, kan gitu. Tapi kalau dia yang pegang kunci, Anda akan mengucap syukur. Karena apa? Pintu-pintu yang mencelakakan nggak perlu dengan ceroboh kita buka. Amin. Dalet lamet taf. Dia bilang seperti ini. Yang pertama, Anda harus tahu pintu pertama. Apa yang Anda harus masuki? Karena akan banyak jutaan pintu yang terbuka. Ketika Anda memasuki pintu yang salah, selanjutnya Anda akan buang-buang waktu. Bagaimana saudara dan saya memasuki Rosh Hashanah, mengawali awal-awal tahun ini. Itu sama seperti seorang perenang di dalam perlombaan. Ketika pistol diletuskan, dar. Nah, itu dia meluncur begitu kuat. Itu akan menentukan dia menang atau enggak. Sama. Ya, sama. Jadi Anda harus tahu pintu apa yang Anda harus masuki. Kita ngerti ya. Relationship sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, dia bilang, lamet taf itu tuh berbicara penggenapan Mazmur 23. Karena lamet itu berbicara tentang pemeliharaan, bimbingan, penggembalaan Tuhan. Lamet itu kalau Anda lihat di dalam aksara Ibrani bentuknya sama seperti tongkat gembala. Dan lamet itu sendiri artinya sebenarnya tongkat gembala. Dan ketika Anda mengalami yang namanya pemeliharaan, penggembalaan oleh Tuhan sendiri, Anda akan dibawa sama Tuhan masuk di dalam taf. Taf ini apa? Memiliki dua arti. Taf yang pertama memiliki arti pemeteraian. Anda akan mengalami yang namanya dimeteraikan sama Tuhan. Kemarin yang datang di Cirebon, kita menerima pemeteraian. Ketika Anda mengalami penggembalaan dari Tuhan sendiri, Anda akan dimeteraikan. Jadi penggembalaan tersebut. Jadi bukan, mana yang mau tak gembalain? Oh, kamu mau, sini tak meterain. Enggak. Mana yang mau digembalakan? Ikut sama aku. Tuhan akan berjalan. Bagaimana Anda dan saya mau digembalakan atau tidak. Itu akan menentukan kita akan masuk dimeteraikan atau tidak. Ngerti maksudnya ya? Ada orang-orang yang digembalakan sama Tuhan, didisiplin sama Tuhan, pahit sama Tuhan sendiri. Runyam tuh. Nah, orang-orang tersebut akan mengalami dimeteraikan sama Tuhan. Dan gak cuma dimeteraikan sama Tuhan, dia akan bukan mengalami taf saja, tapi akan mengalami tof. Tof itu apa? Mengalami hal yang sangat baik. Ya, tof. Anda nanti kalau misalnya baca dalam firman Tuhan, Mazmur 23 kan kayak gitu. Dibawa ke padang yang berumput hijau dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi saya enggak membahas tentang pintu apa saja yang terbuka. Yang penting Anda harus tahu gimana cara memasukinya. Lamet itu berbicara juga salah satunya. Kok lamet? Bukan. Peidalet. Dalet itu salah satunya berbicara tentang, selain dalet itu berbicara tentang pintu, dalet itu juga berbicara tentang dalut. Dalut itu artinya He raised me up. Tuhan yang mengangkat aku. Itulah kenapa kalau Anda menghafal alfabetnya Ibrani,
Dalet itu berdampingan dengan Gimel. Nah, Dalet itu berbicara tentang kemiskinan, Gimel itu berbicara tentang yang mengangkat. Dalet, kalau Anda mau memasuki pintunya Tuhan, harus kudu mesti kita punya hati yang dalut di hadapan Tuhan. Dalut itu kayak gimana? Yang bergantung sama Tuhan. Hati yang ngerti bahwa kita bukan siapa-siapa. Apa yang membuat dua orang bernegosiasi? Dua orang bernegosiasi ketika orang A dan orang B sama-sama punya kepentingan dan mereka punya kekuatan yang sama. Negosiasi akan terjadi. Tapi ketika salah satu tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak ada negosiasi, betul? Yang salah satu itu, yang dalut itu akan nurut apa saja yang disuruh sama yang Gimel, sama mereka yang lebih kuat. Siapa di sini yang mengangkat kita? Tuhan. Artinya siapa yang harus dalut di hadapan Tuhan? Kita sendiri. Nah, contoh orang-orang atau gereja Tuhan yang tidak dalut adalah jemaat Laodikia. Oke, itu openingnya. Ya, itu sedikit ringkasan. Oh, udah jam 6 toh? Oh, jam 7 loh. Oke, jadi hari ini kita akan ada tanya jawab. Mana Om Jo? Apa gini itu maksudnya apa? Overtune. Oke, saudara, jadi gini ya, kalau misalnya ada ruang untuk tanya jawab, biasakan untuk Anda bertanya, saudara. Ya, saya tuh rada pusing kadang-kadang gini. Siapa yang mau tanya? Enggak nanya. Udah selesai, amin. Aku tadi sebenarnya mau tanya aku. Selalu ada orang-orang kayak gitu. Saya harap tidak ada di tengah-tengah kita. Ya, tadi ada, wah tadinya aku mau kayak gitu. Enggak bisa. Mau tanya, beranilah untuk bertanya. Ya, berani untuk bertanya. Karena ini kelas yang kedua dan saya kebetulan mengisi yang gini, pertama kali saya ngisi ke sini, pertama-tama saya harus berurusan dengan pemikiran kritis saudara. Cara Anda berlogika. Karena itu akan menentukan bagaimana saudara-saudara menangkap kebenaran firman Tuhan ke depannya. Karena gini ya, kalau kebenaran firman Tuhan itu bukan, aku terima gitu ya. Anda harus bisa menangkap kebenaran firman Tuhan, harus bisa sampai merubah paradigma saudara. Ketika firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai mengubah paradigma saudara, merubah cara Anda melihat permasalahan, mengubah cara Anda mengambil keputusan, itu goalnya. Bahkan nanti ujung-ujungnya mengubah karakter saudara. Karakter Kristus itu yang menjadi karakter saudara. Saudara, begitu banyak orang ingin mengalami banyak hal supranatural dengan Tuhan. Tapi mereka berpikir itu bisa dikejar dengan cara material. No, gak bisa saudara. Oh Pak, gimana Pak caranya Pak? Saya mau doa peperangan, gedung saya punya kantor kayak gini bentuknya. Ada orang bilang ada roh ini, roh itu. Gimana Pak? Doanya apa aja yang harus saya katakan? Saya harus muterin berapa kali itu Pak? Enggak gitu pertanyaannya. Segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, supranatural, itu enggak bisa Anda kejar secara material. Secara secara fisik. Gini ya, Anda harus tahu, segala tindakan profetik itu ledakannya dari roh Tuhan. Ingat, tindakan profetik. Artinya tindakan kenabian. Kalau tindakan profetik itu adalah tindakan kenabian, artinya tindakan tersebut harus dikerjakan atas inisiatif Roh Kudus. Bukan sebagai rumusan yang Anda hafalkan dan Anda terapkan tanpa Anda melibatkan Tuhan Roh Kudus.
Karena di situ akan jadi sihir nanti. Yes. Dan sebagian besar apa yang dikerjakan, loh kok nggak tokcer ya gitu. Pas kemarin aku dikirim untuk ke pulau-pulau, saya mengerjakan tindakan profetik ini, wah tokcer tuh. Langsung goal, langsung berhasil. Ini tiba dalam kehidupan sehari-hari kok nggak jalan seperti pada waktu aku pelayanan ya. Simple jawabannya. Karena ketika Anda masuk di dalam pelayanan dan Anda melakukan tindakan profetik, di situ covenant dari pemimpinnya. Iman dari pemimpinnya. Kita sebagai orang yang mengerjakan di ladangnya, ya wes kita kerjakan. Karena kita menerima otoritas dari pemimpin kita. Dan pemimpin kita mendapatkan covenant dan otoritas dari Tuhan sendiri. Nah lalu kita mau niru-niru, kita hafalin doa-doanya, kita hafalin rumusannya, dikelilingin berapa kali dan seterusnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kok nggak tokcer? Nah itu repot nanti. Pernah ngalamin nggak? Ketika kita dapat utusan KKR kemana, wah itu mendadak tuh supranatural banget. Begitu masuk dalam kehidupan sehari-hari, iya kembali ke kehidupan nyata gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang berpikir itu bisa dikejar secara material atau secara fisiknya. Nggak bisa. Segala sesuatu itu semuanya harus Anda dan saya sinkronkan dengan Tuhan Roh Kudus, dan itu pasti imaterial, itu pasti spiritual. Jadi pertumbuhan manusia roh Anda akan menentukan seberapa Anda nanti bisa supranatural bersama dengan Tuhan secara mandiri sebenarnya. Anda dan saya rindu untuk masuk dalam kehidupan supranatural day by day. Simple. Ya nggak simple sih sebenarnya. Tapi bahasanya kalau diucapkan simple. Gimana? Anda sinkronkan manusia roh Anda dengan roh Tuhan. Anda berjalan dengan pimpinan roh Tuhan. Terjadi perubahan paradigma, terjadi perubahan karakter. Bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda memutuskan, bagaimana Anda bersikap, menjadi dewasa. Di situ yang namanya hal supranatural akan terjadi di situ. Gitu. Tapi banyak orang berpikir, wah ini gimana nih, diputar-putarnya gimana gitu. Lalu nanti kalau misalnya ada orang bikin seminar, alam roh, wah rame langsung. Ada ekonya, ya kan? Saya kemarin kan ditanya, kami kan berangkat ke Soe, oh yang belakang gini-gini lagi ada, saya berdiri. Kemarin kan kami berangkat ke Soe, lalu ada seseorang yang ya dapat inilah, kamu mending jangan berangkat. Wah itu peperangan. Kamu kalau nggak gini, wah dapat ketakutan demi ketakutan lah, intinya seperti itu. Ikut aja seminar kami. Oh, kami mau ngajarkan alam roh katanya. Wah seru ini gitu ya. Tanya sama saya gitu. Saya kebetulan kurang tahu sih ini siapa gitu. Silakan. Saya kebetulan kurang tahu. Lalu karena namanya sudah keluar kan, jejak di internet kan ada tuh. Saya lihat saudara, wih pengajarannya saudara ngeri. Kenapa ngeri? 99% pengalamannya dia pribadi, 1% firman. Tapi firmannya pokoknya ujung-ujungnya ya yang penting baca firman makanya. Terus dia cerita lagi pengalamannya, dia ketemu jin ini, jin itu, pelepasan ini itu, wah bagaimana strateginya, harus diikat tangan kakinya. Soalnya kalau tangan kakinya nggak diikat nanti kamu ketendang. Loh iya kalau setannya ada tangan kakinya. Lah kalau nggak ada tangan kaki gimana? Ayo. Jadi selalu membayangkan segala hal yang seperti itu dalam bentuk fisiknya seperti apa. Yang lebih parah lagi, nggak ada landasan firmannya. Semuanya hanya berdasarkan pengalamannya. Ya,
Saudara, sekali lagi, Anda baca dalam firman Tuhan, betapa penting posisi kebijaksanaan dalam hidup saudara dan saya ketika kita hidup di akhir zaman. Wahyu 13 dikatakan apa? Barang siapa yang bijaksana dan berpengertian, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Loh, kok jelas dikatakan menghitung bilangan binatang itu, artinya bilangan binatang itu gamblang enggak? Gamblang enggak? Kalau harus dihitung dulu berarti gamblang enggak? Enggak gamblang harusnya. Kalau gamblang enggak perlu dihitung. Wah, dilihat, oh iki setane kan gitu. Tapi kalau harus dihitung dulu baru ketahuan, artinya gamblang enggak? Enggak gamblang. Barang siapa yang berpengertian, bukan barang siapa yang beriman loh. Berpengertian, berkebijaksanaan. Perumpamaan gadis-gadis yang menunggu mempelainya, itu bukan gadis setia dan gadis tidak setia loh. Dua-duanya setia, nunggu sampai ketiduran. Apa? Gadis bijaksana, gadis bodoh. Bukan gadis setia, tidak setia. Loh, zaman sekarang ada dalam tanda kutip ya, mereka yang mengerdilkan domba-dombanya. Gak boleh berpikiran kritis, gak boleh nanya. Lah gak boleh nanya terus gimana kan gitu. Gak boleh nanya, gak boleh berpikiran kritis. Tuhan menghargai jalan berpikir saudara. Itulah kenapa ada di dalam firman Tuhan, berperkaralah dengan aku. Bukankah aku yang memutihkan dosamu yang merah seperti kirmis menjadi putih seperti bulu domba. Karena ini sifatnya kelas, saya harap saudara ngerti bahwa apa yang saya katakan ini adalah landasan firmannya semua. Anda cari di situ kata-katanya, berperkaralah dengan aku, cari dalam bahasa Ibraninya, cari pemahaman logik mereka. Itu sebenarnya sama seperti, yuk duduk ngopi sama aku, kamu cerita kamu kenapa gak setuju, nanti aku kasih tahu. Jadi yuk ngobrol. Karena berperkara sama Tuhan nanti ujung-ujungnya nanti kita sepakat sama Tuhan kan gitu. Membuat akhirnya saudara memahami dan sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan berperkara sama Abraham dulu tentang Sodom Gomora. Akhirnya solusinya apa? Dia panggil saudaranya Lot untuk keluar dari Sodom Gomora. Ingat loh saudara, di dalam firman Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong, di manakah hambaku yang setia dan taat gitu? Enggak. Di manakah hambaku yang setia dan bijaksana, supaya mereka bisa memberikan makanan ke hamba-hambaku yang lain. Ketika Anda punya kesetiaan dan Anda punya kebijaksanaan, Tuhan akan percayakan banyak hal lebih dalam hidup Anda. Yes. Iya toh? Yo, Anda yang punya perusahaan, mau punya pekerja setia tapi sangat tidak bijaksana. Mau? Setia sih, tapi bikin tekor terus. Wah, ini setia banget sih. Tapi ya lucu gitu. Orang beli 1 dus dia ngasihnya 1 lusin gitu. Ya apa, punya hamba kayak gitu mau? Enggak lah. Atau mau enggak Anda punya hamba yang sangat bijaksana, tapi enggak begitu setia. Wah, itu lebih gawat lagi saudara. Itulah kenapa Tuhan Yesus bilang setia dan bijaksana. Roh penyesatan akhir zaman membuat tumpul domba-domba Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, untuk bergerak sesuai dengan wisdom-Nya. Sekarang ke pertanyaan kritisnya. Pertanyaan kritisnya adalah, boleh nggak kita melibatkan akal kita
di dalam kehidupan kekristenan kita. Boleh nggak? Menggunakan akal pikiran kita boleh nggak? Ada yang sembari nggak berani bunyi boleh nggak berani? Ada yang nggak boleh, ada yang ayo, boleh, bukan boleh sebenarnya, harus. Oh ya bener ini, nah ini bener. Ini minum siapa ini? Ini minum saya? Minumku bukan sih? Oh iya oke. Kok sama tulisannya? Sampai mana tadi? Boleh, boleh. Kok masih boleh? Harus. Paulus menyatakan, aku ini menyampaikan kebenaran Tuhan dengan akal sehatku. Enggak percaya? Percaya enggak? Jangan terlalu cepat percaya saudara, Anda bisa search sekarang. Tapi kalau Anda search itu akan ketemu. Paulus bilang kayak gitu, aku melibatkan akal sehatku. Aku nih berakal sehat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Aku sedang tidak berhalusinasi. Sekarang ada orang-orang yang mengajarkan yang dalam tanda kutip alam roh, sembari mungkin tidak melibatkan akal sehatnya kan gitu. Saya ini dengan sangat bebas membahas tentang dalam tanda kutip ya, orang-orang yang berhalusinasi tentang alam roh ini. Oh ya, kenapa? Enggak apa-apa, karena saya sama Jo juga geraknya di situ. Mau adu tajam boleh gitu kan. Mereka, wah itu Kristen, adu tajam boleh. Siapa tahu ketahuan nanti dia halusinasi apa enggak kan gitu. Ya kan ada dulu yang, wah ini alam rohnya tajam kok. Ya kan, tajam ini. Wah, digandengkan sama saya gitu. Pelayanan waktu itu kalau saya ke Nias. Tiba-tiba di suatu tempat, kok berhenti kok. Oh ada apa? Ada ular katanya. Wah, terus kenapa? Yuk kita stop dulu. Dalam hati saya, loh mau diapain ularnya? Dia turun. Loh, kamu alat-alat bawa enggak? Oh bawa lengkap katanya. Canggih juga ya. Bawa tas kecil tapi bawa alat buat ular lengkap gitu. Dalam hati saya kan gini ya. Di alam roh saya sebenarnya ngeliat, ya ada tapi bukan ular bentuknya dan banyak hal yang sebenarnya ya receh lah gitu. Enggak urusan sama kita. Intinya sih gini, kita berada di mana dia mundur sekian ratus meter. Terus dia turun. Wah. Habis dia berbahasa lidah, dalam hati saya, iya model kayak gini dipasangin sama saya gitu kan. Bener akhirnya selama pelayanan bikin ulah saudara. Yang inilah, yang itulah, waktu kita pelayanan ke sekolah-sekolah, wah kok ini harus nyembah terus kok katanya. Kita cuma punya waktu setengah jam untuk mengajari waktu itu ke anak-anak kecil tentang bahayanya istilahnya tentang seks predator dan lain sebagainya. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang mereka nggak boleh sentuh dan lain sebagainya kan. 30 menit harus ada games, harus ada cerita, drama dan sampai akhirnya mereka ngerti kan gitu. Butuh waktu, akhirnya harusnya punya penyembahan satu lagu aja cukup. Wah nyanyi terus saudara. Akhirnya kita makan waktu 45 menit, wah kepala sekolahnya ngoceh dan lain sebagainya. Wah ini nggak bisa dalam hati saya. Akhirnya kita waktu itu pelayanan di satu tempat cukup dalam masuk ke hutan saudara. Di situ dia bilang, wah kita sedang dikepung dengan kegelapan. Loh ya bener, loh malam. Ya toh mau diomong salah kan enggak tega. Ya bener emang malam kan gelap gitu. Lah kamu terangi sana di luar gitu. Maksudnya gimana? Saya perangi, ya silakan. Oh ya kok, udah anak-anak musik latihan gitu. Saya lagi nyiapin firman, datang lagi. Siapa kok yang nemenin saya? Gak ada ini semuanya pelayanan. Aku sendirian. Loh ya sendiri. Oh ya. Udah bocah penyembahan datang lagi saudara. Kok gelap kok. Lah kan kamu bilang dikepung kegelapan. Ya kok gelap, cari senter. Udah doa keliling pakai senter sendirian di luar. Saya cuma dalam hati saya doa. Ya jangan sampai kena ular atau apa kan gitu kan ya. Udah dia doa keliling udah selesai. Hari itu saya ini kalau sadisnya kumat lumayan sadis saudara.
Udah. Wah kamu kelewat satu saya bilang. Yang di pohon bambu itu kamu kelihatan gak? Di mana itu? Wah itu aku tadi memang gak ke situ. Oh iya, kamu gak lihat di situ? Iya, itu gede itu. Oh iya kok gede kok. Bentuknya kayak gini. Oh iya kok ada kok. Di belakangnya ada kayak gini. Oh iya kok. Gimana kok? Aku ngeliat di belakangnya dulu, ngangkat senjatanya ini. Kita beresin sekarang kok. Kamu siap mau beresin sekarang? Iya. Langsung saya ngomong gini. Kamu ngeliat semuanya? Iya. Tahu nggak? Yang aku ngomong sama kamu itu aku ngayal semua. Wah, pucet langsung merah, kuning, hijau, saudara. Merah, kuning, hijau. Waduh. Kamu urusan kamu. Kamu bahkan gak bisa membedakan penglihatan alam roh dan imajinasimu. Hari ini kamu doa dulu ya, karena kita pisah mobil. Kamu doa nanti di mobil itu, aku doa. Setelah sampai di gereja tempat kita nginep, kamu ngobrol sama aku. Di WA saya sama, waktu itu dia semobil sama aku, Boas atau siapa saya lupa. Chris ini kenapa, Chris ini kok mukanya stres katanya habis ngobrol sama lu. Oh enggak apa-apa saya bilang. Udah saya sidang saudara. Ngerti maksud saya saudara? Jangan kaget ya. Masa-masa sekarang ini rame. Karena itu sesuai dengan nanti kalau Anda lihat itu jemaat Tiatira penyakitnya itu. Bablas ngeroh. Mereka lebih tertarik tentang seluk-beluk setan, seluk-beluk iblis. Mereka lebih tertarik hal itu dibandingkan hubungan dengan Tuhan. Baca. Dan akhirnya salah di hadapan Tuhan. Zaman sekarang saudara ya, jangan sampai Anda dan saya mau disesatkan oleh mereka. Paulus ngomong apa? Aku melibatkan akal sehatku. Aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melibatkan akal sehatku. Kenapa saya bilang harus? Karena itu tertulis dalam firman Tuhan. Loh Pak, tapi ini bertentangan dengan pengajaran yang Kong Yusak. Ini loh kenapa? Apa yang Anda dengar yang Kong Yusak, Anda pelajari. Beliau sedang bicara tentang hal itu. Itu bukan berbicara tentang bagaimana Anda melibatkan akal sehat saudara, tapi bagaimana Anda melibatkan logika Anda ketika Anda mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ini anak ya. Ketika Anda mengerjakan apa yang Tuhan mau, seringkali ketakutan saudara, keraguan saudara, itu karena banyak hal yang salah yang mengendap di dalam pikiran saudara. Kita buka. Saudara sekali lagi, ini saya bahas di awal-awal kelas, sebelum kelas-kelas selanjutnya, karena di sini Anda akan ngerti bagaimana melibatkan pikiran saudara di dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bagaimana berlogika itu gimana sih yang benar? Berlogika itu boleh enggak? Boleh, cuma berlogika yang gimana? Berpikiran kritis itu boleh enggak? Boleh, cuma pikiran kritis yang gimana? Kalau enggak terarah, disitulah banyak orang yang disesatkan sama pikirannya sendiri. Mereka berpikir bahwa apa yang dia pikir, apa yang di dalam logikanya dia itu yang paling benar. Padahal ya salah banget kan gitu. Kalau misalnya Anda baca di dalam Markus, Markus 12, 29, 31. Di situ jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa? Nah, kalau itu enggak boleh dipakai, mungkin salah cetak ini, dicoret rame-rame. Dengan segenap apa? Akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini.
Artinya bagaimana cara Anda dan saya berpikir tetap harus dilibatkan. Bahkan di sini dikatakan apa? Dengan segenap akal budimu. Ada orang-orang yang mengerjakan perintah karena masa bodoh. Ada. Tapi ada orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan mau karena dia mengasihi Tuhan. Dia ngerti apa yang dia kerjakan. Bukan karena dia masa bodoh. Loh, ada loh orang-orang yang masa bodoh. Daripada aku nanti salah, udahlah tak kerjain. Nah, ngerti maksud saya saudara? Nah, artinya kalau misalnya melibatkan akal budi atau berlogika itu benar, berlogika yang kayak gimana? Ini yang seru. Bagaimana logika itu, apa sih logika itu kan bagaimana Anda berpikir, oh ini yang benar, ini yang salah gitu kan. Oh itu gak masuk logika kan gitu. Ini yang masuk akal, ini yang gak masuk akal. Berlogika kan banyak orang yang kayak gitu. Oh ini yang masuk akal, ini yang gak masuk akal. Nah seringkali logika manusia ini terbentuk dari apa? Ketika seseorang dilahirkan di muka bumi itu seperti lahan kosong. Ini saya selalu saya ulang-ulang supaya Anda kebayang gitu loh. Seperti lahan kosong gitu. Ketika nanti anak tersebut mengalami didikan orang tua, teguran, pengalaman-pengalaman yang bikin dia senang, kecewa, sedih, itu seperti menanamkan pohon-pohon tertentu di lahan yang kosong itu. Dan dia akan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Dia berada di lingkungan tertentu, ada benih-benih lagi yang ditancepin. Sekolah, bertemu dengan teman-teman kerja, pengalaman kehidupan, kegagalan, keberhasilan, itu akan mengendap. Pengalaman-pengalaman hidup itu akan mengendap di bawah menjadi endapan pikiran dan akhirnya itu nanti jadi logika, jadi karakter di situ. Itulah kenapa di firman Tuhan, firman itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seperti benih yang ditabur, betul? Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak berduri, tapi kita bahas yang jatuh di tanah yang subur. Mereka yang menerima dengan hatinya yang baik dan mengerjakannya dengan ketekunan. Kenapa? Karena disitulah Anda akan tahu. Jadi gimana kita berlogika? Kembali lagi, kalau Anda dan saya mau berlogika atau melibatkan pikiran Anda dan saya harus kritis dulu. Gimana cara kritisnya? Ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan, masuk di dalam hutan logika Anda. Anda akan bertemu dengan pohon-pohon yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anda nanti ketika di sini ada yang namanya kebenaran firman Tuhan untuk hukum tentang menabur, tabur tuai dan lain sebagainya. Lalu ketika Anda masuk di dalam hutan logika Anda akan bertemu dengan pohon yang besar dan pohon itu ada tulisannya nabung pangkal kaya. Nah itu ditebang. Karena nggak ada orang kaya gara-gara nabung, itu nggak ada. Lu ada nggak orang kaya gara-gara nabung? Nggak ada. Orang kaya karena pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran, kan gitu. Oh gara-gara nabung? Enggak. Ketika Anda mau buka bisnis baru, berinvestasi, mau nggak mau, Anda harus mengeluarkan modal. Loh iya toh. Loh, Pak, tapi diajari dari kecil. Nah itu yang harus ditebang. Ngerti maksud saya? Jadi ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan, masuklah di dalam hutan logika Anda. Cari pohon-pohon yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tebang itu, buang seakar-akarnya. Matikan akarnya, tanam dengan benih yang baru. Ya, kalau misalnya kayak gini Pak, wah saya semakin berumur, hutannya, pohonnya makin macam-macam. Betul. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang, yuk siapa yang gak merasa berdosa lempar ke wanita ini. Yang pergi yang tua dulu, yang hutannya paling rame kan gitu.
Ngerti saudara ya? Jadi bagaimana Anda melibatkan pikiran Anda ketika kita mempertahankan pohon yang salah di dalam logika kita. Ketika kita mempertahankan pohon-pohon yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kita menggunakan pohon-pohon yang salah ini untuk berlogika, untuk bertimbang-timbang dengan apa yang Tuhan suruh, itu loh yang Kong Yusak bilang, matikan pikiranmu. Maksudnya apa? Tebang ini pohonnya. Ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Masih ingat saya waktu dulu saya pernah cerita, saya mendengar hamba Tuhan berkhotbah, 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul, dia cerita kayak gini. Itu kejadian sebenarnya. Semuanya bawa bekal. Tapi pura-pura gak bawa bekal. Waktu diminta siapa yang bawa bekal, cuma anak kecil yang maju ke depan. Bawa 5 roti 2 ikan, diangkat sama Tuhan Yesus terus dibagi-bagi. Terharulah orang-orang yang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu. Karena melihat 5 roti 2 ikan ini dibagi-bagi. Akhirnya mereka mengeluarkan bekal mereka masing-masing. Setelah mereka makan kenyang, sisanya dikumpulkan lagi. Akhirnya jadi sisa 12 bakul. Itu pengen dikampleng yang khotbah kayak gitu. Ngerti maksud saya ya? Itulah contoh orang yang berlogika dengan cara yang salah. Karena dia mempertahankan pohon-pohon yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menimbang segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan dengan pohon-pohonnya dia yang dalam tanda kutip, oh ini yang masuk akal, dasmu. Kan gitu saudara. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi gini loh. Kalau kita tidak melibatkan bagaimana Anda berpikir berakal budi di dalam pertumbuhan saudara dengan Kristus, tidak ada perubahan paradigma nanti jadinya. Orang yang dipenuhi sama ketakutan menang dari satu pertarungan, di dalam pertarungan yang lain dia akan mengalami pergumulan yang sama, sedangkan yang Tuhan mau enggak gitu. Ketika Anda menang di dalam satu pertarungan, Anda akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga ketika bertemu dengan musuh yang sama, Anda akan dengan sangat mudah menaklukkan dia. Saya sama istri saya nih, salah satu contohnya apa yang kami alami lah. Ya, sebagian dari Anda sudah pernah mendengar apa yang saya alami dengan keluarga besar saya. Ini streaming nggak sih? Saya rada ngeri nih. Enggak ya? Ya kan keluarga kami kan roller coaster tuh saudara. Roller coaster, bener-bener roller coaster saudara. Ya nanjak, jerut gitu saudara. Ya, jantung tuh sampai pindah ke kepala, ke perut. Ngalamin yang namanya kekecewaan. Saya ngucap syukur anak saya yang gede ngalamin di mana saya waktu itu terpaksa nambah puasa 40 hari karena saya pengen anak istri saya bisa makan. Masih ingat Sarah, papa gak ada uang, pengen ngajak Sarah ngajak main, apa yang papa kerjain? Papa bawa Sarah ke taman, main di taman kota. Masih ingat? Terus naik bis yang gratis, kita keliling-keliling. Kami yang ngalamin saudara. Dikhianati, difitnah, dimasukin ke media, waktu itu Kaskus diviralkan, diburu kayak anjing saudara. Ancaman demi ancaman. Ancaman-ancaman yang mengerikan loh saudara. Itu bukan cuma ancaman, oh saya cari kamu, enggak. Ancaman yang kamu, anak istrimu, soalnya kami terekam, kami perkosa, kami akan buat kamu gila. Ancamannya sampai segitu. Kepala saya kecetok pistol gitu ya, kebentur pistol, benjol saudara, ternyata keras ya gitu kan. Teror demi teror, saya masih ingat di situ saya nggak tahu siapa orang yang bisa saya percaya. Bahkan pada waktu itu yang sesama AOC saya bahkan nggak tahu siapa yang bisa saya percaya.
Karena apa? Kakak saya aja nikah diam-diam bisa bocor. Saya ke Israel, foto saya lagi di Israel bisa bocor. Serem waktu itu. Masuk dalam pengadilan, sidang 1 tahun lebih. Ayo. Pak, aku nih pusing Pak, utang Pak 12 miliar, saya triliun, tenang aja, udah hadepin. Jangan cengeng kan gitu. Hadepin. Wah Pak, ini takutnya dikasuskan sama polisi. Ya udah. Terus nanti kalau masuk penjara gimana? Ya udah anggap retret tiap hari kebaktian di sana. Kok pusing. Mama saya dari nggak baca Alkitab jadi baca Alkitab sampai habis berulang-ulang saudara. Memenangkan jiwa lagi, ayo. Ngalamin sampai segitu. Sampai di satu titik, Tuhan capek, terus teori-teori terus gak berlaku saudara. Teorinya kan mengucap syukur dalam segala hal. Ngeblank saudara ngucap syukur piye. Ayo. Teorinya kan deklarasikan imanmu. Wah deklarasi disusun gini-gini. Itu ya mau deklarasi apa juga bingung. Gitar udah di pangkuan mau nyanyi apa juga bingung. Cuma keluar satu kata, aduh capek Tuhan, capek aku gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Di situ saya ngerti, ada kalanya kita ngucap syukur, ada kalanya kita memperkatakan deklarasi iman kita, ada kalanya kita peperangan, ada kalanya kita nego sama Tuhan, ada kalanya kita jujur sama Tuhan. Nah itu ada kalanya ABCD itu taunya dari mana? Itulah kenapa saudara dan saya harus bergaul dengan Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan ngasih tahu saudara dan saya kapan mengerjakan yang A, kapan mengerjakan yang B, kapan mengerjakan yang C. Roh Kudus yang akan membuat saudara dan saya ngerti dia hadir sebagai raja maka kita harus datang sebagai hamba. Dia hadir sebagai bapa maka kita harus menghadap sebagai anak. Dia hadir sebagai mempelai, di situ kita bisa bermesraan dengan Tuhan. Itu gak bisa dirumuskan. Anda tahu karena Anda bergaul dengan Roh Kudus. Kondisi-kondisi kayak gitu Tuhan ngomong apa? Selai rambut di kepalamu jatuh aku tahu Chris. Itu kalau saya gak punya pergaulan sama Tuhan ngamuk saudara. Itu kan saya doa kayak gitu di depan tabut di AOC saudara. Kalau saya ngamuk bisa tak obrak-abrik sungguh itu tabutnya saudara. Wes biarin mau dibilang gila atau apa wes pancen edan aku kan gitu. Selai rambut di kepalamu jatuh aku tahu. Tahu saudara? Itu loh. Kenapa butuh yang namanya pergaulan? Pergaulan membuat saudara dan saya dewasa dan saling mengerti dengan bahasa yang Tuhan terjemahkan, yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan ngomong selai rambut di kepalamu jatuh aku tahu, di situ saya ngerti. Tuhan selai rambut di kepalaku jatuh, engkau tahu artinya aku ngadepin ini semua engkau tahu. Itu udah more than enough buat saya. Kalau udah waktunya ditolong, ya ditolong. Kalau nggak ditolong-tolong, ya artinya baik kan gitu. Berani nggak ngomong gitu? Yang ngomong berani, mungkin malaikat sedang mencatat. Nggak apa-apa saudara, dicatat ya jangan takut. Siapa tahu ada percepatan ya toh, kan pengen percepatan. Pengen nggak percepatan? Mau menerima kesetiaan? Kesetiaan itu tidak akan terjadi sebelum Anda berhadapan dengan badai dan Anda tetap berdiri loh. Bukan terima kesetiaan, pulang. Wih, aku setia bro, nggak gitu. Terima kasih Tuhan, penuh pengampunan. Wih, aku sudah bisa ngampuni. Nggak gitu. Anda akan ngalami ditusuk dari belakang dan Anda harus melepas pengampunan. Kan gitu. Tuhan bilang, aku datang bawa pedang. Membuat orang seisi rumah saling bermusuhan. Kenapa dibilang aku memisahkan ini dengan ini? Itu kenapa? Kenapa dibilang kayak gitu? Saya mau kasih tahu. Karena orang yang menyakiti Anda, yang memiliki potensi yang paling besar untuk yang paling menyakitkan adalah siapa? Orang-orang yang terdekat Anda.
Anda ketemu klien, ini klien dari Antartika. Ngomong sama Anda gitu. Rambutmu kok rada jarang ya gitu. Nyebelin ya. Tapi ya sudah gitu. Tapi kalau itu kata-kata keluar dari orang yang terdekat banget, sakitnya kan beda. Tiap hari ketemu lagi. Ngalamin. Dan yang paling penting lagi, bukan cuma ngalami, menang bareng Tuhan. Dan ketika Anda menang bareng sama Tuhan, nanti Anda lihat, Anda sudah ketemu raksasa yang 32 meter, dan bersama dengan Tuhan, Anda taklukkan dia, Anda bertemu dengan raksasa yang tingginya 7 meter. Alah, kamu cuma kerikil di kakiku. Ngerti? Betul? Itu. Yang 32 meter udah tak hadepin. Kamu 7 meter, kamu kurang vitamin atau gimana? Kan gitu nanti. Bocah, paling ada kayak gitu. Ya toh, ketika Anda bertemu dengan raksasa itu Anda enggak bergeming. Mungkin raksasanya berhadapan dengan saudara dan Anda raksasa berteriak dengan saudara, kamu berani maju. Anda cuma jawab kayak gini, emang butuh keberanian untuk ngadepin kamu. Ya toh, kenapa? Karena iman Anda bertumbuh, Anda mengalami kedewasaan, ada perubahan paradigma. Itulah kenapa di sini dengan akal budi, kenapa? Karena Anda harus tebang pohon-pohon lama Anda digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan cara berlogika yang baru, Anda nggak akan berhadapan dengan bayangan-bayangan ketakutan yang diakibatkan sebenarnya dengan pohon-pohon yang salah di logika Anda. Ini bahasa saya terlalu membingungkan gak sih? Enggak ya, bisa dimengerti ya? Kan nanti ada ruang pertanyaan. Tanya aja. Jangan sampai nanti pulang, aku gak ngerti loh. Kamu tadi gak nanya? Enggak. Salahmu gituin aja ya. Pokoknya ngerti kan gitu. Kenapa ada ketakutan dalam hidup saudara? Simple. Hutan yang bertumbuh di logika saudara, bayangannya bukan bayangan yang melindungi, tapi bayangan ketakutan. Tapi kalau itu pohon ditebang, diganti dengan kebenaran firman Tuhan, bayangannya tuh bayangan yang menaungi, yang membuat hati Anda tuh damai. Beda saudara. Amin. Jadi di situ ketika Anda nanti mendengar kebenaran firman Tuhan, Anda kok, kan gini ya, saya ini kan kalau kami ini kalau sharing atau khotbah atau ngajar, itu tuh berhadapan dengan saudara yang tatap muka kayak gini akan jauh lebih membantu karena di situ saya akan tahu udah berapa pohon yang saya babat hari ini gitu kan. Ya toh. Nah, kalau yang via Zoom kan ini yang Zoom yang Zoom kan Anda bisa berlindung di balik lensa Android atau Apple Anda. Tapi Tuhan tahu. Nah, kalau yang di sini minimal Anda yang kepalanya, itu udah kena tuh pohonnya tuh. Ada yang udah, gitu, itu udah ketemu tuh pohonnya. Tuh nggak sesuai tuh dengan logikaku yang lama. Bertanyalah, kita bantu sama-sama untuk nebang pohon itu kan gitu. Ya toh, Anda mau supranatural. Saya mau kasih tahu, Tuhan mau loh supaya Anda dan saya supranatural. Serius. Anda gak usah perintahin tuh hujan atau kayak gimana. Hujannya sungkan sama saudara kan gitu. Tanya sama anak saya, hujan tuh, saya pulang kemarin hujan. Mau tak tengking hujannya, ya gak enak ya, orang lagi butuh hujan kan gitu. Udah kita nikmati aja hujannya, pas turun berhenti hujannya. Saya sampai bilang hujan yang kencang. Gak usah takut. Ketika Anda berpikir dengan cara yang benar, terutama pikiran Kristus yang menguasai hidup saudara dan saya, maka
Hukum yang berbeda itu yang berlaku. Kenapa Yesus kasih nama Simon dan Andreas kalau nggak salah, Boanerges. Andreas dan Simon ya. Kenapa dikasih nama Boanerges? Orang yang sama di suatu kota di mana Yesus ditolak di situ. Dua orang yang sama ngomong sama Yesus, perlu nggak kita turunin api dari langit untuk habisin kota ini? Itu orang-orang yang sama yang dikasih nama sama Tuhan Yesus, Boanerges. Loh berarti bisa Pak? Loh saya nanya gini, emang nggak bisa? Nah gitu kan, logikanya udah beda kan? Kalau orang bertanya, emang bisa ya Tuhan gerak kayak gitu? Logika saya berkata, emang nggak bisa Tuhan kayak gitu? Ngerti saudara? Jadi di sini Anda kalau misalnya Anda memiliki pikiran Kristus, pohon-pohon yang berdiri di dalam logika Anda itu adalah pohon-pohon kebenaran firman Tuhan yang berbuah, dan berbuah, supranatural itu akan menjadi warna buat saudara. Kehadiran saudara, radiasi kerajaan Allah terpancar kan gitu. Anda gak akan takut musim kering, musim kemarau, musim hujan. Karena apa? Anda akarnya bertemu dengan air kehidupan dalam hidup saudara, yaitu Roh Kudus sendiri. Ya, baca dalam firman Tuhan bahwa firman itu sama seperti benih. Benih tersebut harus sampai menyentuh mata airnya. Mata airnya itu siapa? Yesus. Kalau enggak menyentuh mata airnya, nanti repot. Tergantung musim. Maksudnya tergantung musim itu apa? Tergantung orang di sekeliling saudara. Orang sekeliling saudara, orang kepahitan, melok kepahitan. Nah kan repot kayak gitu. Kalau itu menyentuh ke mata airnya itu Yesus sendiri, itu berbicara tentang apa? Anda punya intimacy. Anda punya hubungan dengan Tuhan sehingga apa yang Anda tanamkan firman yang baru ini dalam hidup saudara itu bertumbuh. Kerjakan dengan ketekunan. Ketekunan, ingat ke saudara, ketekunan artinya butuh waktu. Enggak usah pengen cepat-cepat. Ya. Jangan pengen cepat-cepat. Tapi ingat, ada yang namanya percepatan. Percepatan tidak sama dengan jalan pintas. Jangan pengen jalan pintas. Katakan setiap permasalahan hidup Anda itu seperti pos-pos. Ada pos A, pos B, pos C, pos D, pos E. Ada orang yang pengen dari pos A langsung ke pos E. Karena itu jalan pintasnya. Saya mau kasih tahu. Untuk Anda menaklukkan raksasa-raksasa di pos E, Anda membutuhkan senjata-senjata yang Anda dapatkan di pos B, pos C, pos D. Apa yang membuat Anda begitu tangguh sehingga dapat mengalahkan raksasa di pos E? Kekuatan itu Anda dapatkan ketika Anda menaklukkan raksasa-raksasa sebelumnya. Itulah kenapa. Ketika Anda ngalamin apapun, Anda harus bergairah. Oh ya, ini gak mudah nih, wah seru nih kan gitu. Segala sesuatu yang tidak mudah itu akan membawa Anda lebih dewasa, lebih waspada, lebih cermat. Dan yang terutama membuat Anda lebih dekat sama Tuhan. Amen. Baik. Lalu, lihat jam dulu saudara ya, jam 7:30. Setengah jam lagi ya. Hah? Kita udahan aja atau gimana nih? Nggak gantung banget ya. Oke. Sekarang gini ya, kita langsung ke pemikiran kritis aja deh. Tadi tentang berlogika kan tadi saya udah bahas. Landasan firmannya tadi beberapa saya udah bahas. Hari ini saya belum membahas tentang hikmat, pengertian, pengetahuan belum. Belum membahas itu, saya masih membahas tentang logika dulu. Saya membahas tentang bagaimana itu semua mengendap di dalam pikiran Anda dan akhirnya membentuk mental Anda, membentuk kepribadian Anda seperti apa. Dan saya mau kasih masukan untuk saudara-saudara. Ketika Anda mengetahui, oh karakterku melankolis, karakterku sanguin dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, itu dunia gak peduli. Dunia gak peduli Anda kolerik, Anda sanguin, Anda melankolis.
Teman kerja Anda nggak peduli, sayangan Anda nggak peduli, dunia nggak peduli. Yang mereka peduli apa? Gimana bisa naruh kakinya di atas kepala kita. Jangan menuntut orang untuk mengerti saudara. Kamu harus ngerti aku dong, aku ini melankolis. Orang dunia gini, oh kamu melankolis ya? Oh, oke, bagus, jadi aku ngerti bagaimana untuk menjatuhkan kamu, kan gitu. Mereka mah nggak peduli. Artinya ketika Anda mengerti karakter Anda seperti apa, Anda pelajari kelemahannya dan tutupi kelemahannya. Kalau Anda tahu Anda melankolis, Anda bukan orang sanguin sama sekali. Anda harus bertemu dengan banyak orang supaya sisi itu muncul dalam hidup Anda. Kalau Anda orang introvert, Anda nggak nyaman bertemu dengan banyak orang, Anda harus melatih diri Anda untuk ketemu sama banyak orang. Ya jangan over juga gitu kan, tiap malam loh ini si ini kemana nggak pulang-pulang, lagi gaul tuh katanya. Nggak gitu juga saudara, ngerti juga batasannya kan gitu. Ya, jadi bagaimana itu akan membentuk karakter Anda, semuanya Anda harus tahu, pokoknya semuanya landasannya harus fleksibel dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bagaimana Anda berlogika, apa yang mengedap dalam pemikiran Anda dan sebagainya, semuanya harus fleksibel dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kebenaran-kebenaran yang baru, jangan buru-buru ditebang apa yang di kepala Anda, tapi Anda cari landasan firmannya apa. Kalau itu, oh itu berdasarkan ini Pak, pengalamannya dia Pak, ketemu jin A, ketemu jin B, ketemu jin C gitu ya. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh udahlah saudara. Semuanya harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini rada ngeri sebenarnya saya ngomong kayak gini ya. Jangan sampai terulang dengan apa yang dulu yang pernah terjadi. Seseorang ngaku dirinya nabi, punya pengikut banyak, and dia rewrite the Bible, menulis ulang Alkitab, akhirnya muncul agama baru dan seterusnya. Ya gitulah ya, saya nggak usah pakai mic. Akhirnya penyesatan besar terjadi. Sampai sekarang agamanya ada dan besar. Karena apa? Semuanya hanya berlandaskan penglihatan, pengalaman roh dan seterusnya. Kita udah jelas firman landasannya. Amin. Oke, sekarang kalau misalnya melibatkan pemikiran kritis terus gimana? Ya, pemikiran kritis itu apa sih? Saya akan bacakan supaya Anda bisa ngerti. Berpikir kritis adalah cara berpikir seseorang untuk merespon orang yang lain dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks. Dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Pada dasarnya bentuk berpikir kritis adalah pemikiran mandiri, pendisiplinan diri, pemantauan diri, dan koreksi diri. Berpikiran kritis mengandaikan persetujuan terhadap standar keunggulan yang ketat dan penggunaan yang benar. Bingung KB pasti, Pak itu ngambil dari KBBI atau gimana gitu. Nah, ya makanya. Saya pakai bahasa saya, pemikiran kritis itu gini. Bagaimana Anda jangan terlalu polos untuk mudah diombang-ambingkan. Anda punya ruang untuk bertanya dan menguji. Di dalam firman Tuhan ada tertulis, ujilah segala sesuatu. Artinya di situ dari ayat itu menjelaskan bahwa saudara dan saya bukan cuma boleh berpikiran kritis, tapi harus berpikiran kritis. Tapi pikiran kritis itu yang kayak gimana? Anda bertanya untuk mencari kebenarannya. Harus objektif. Anda bertanya bukan mencari kelemahan orang tertentu, bukan untuk mencari pembenaran pikiran Anda. Anda bertanya untuk mencari kebenarannya yang mana. Jadi berpikiran kritis boleh asal Anda memang tulus cari kebenarannya. Kalau hanya untuk mencari pembenaran dari pikiran Anda nggak akan bertemu dengan yang namanya kebenaran.
Sedangkan kehidupan ini kan proses untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Walaupun seberjuang-berjuangnya kita, nggak mungkin kita bertemu dengan 100% kan gitu. Tapi bagaimana Anda dan saya berjuang ke arah situ, itu yang dihargain sama Tuhan. Amin. Jadi Anda harus ngerti. Mendengar, berani bertanya. Nggak ngerti, berani bertanya. Ketika ada sesuatu yang ganjel, berani bertanya. Oke, yang paling penting, kalau misalnya dengar firman Tuhan, gimana sih untuk kita bisa menangkap sehingga itu bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan, Anda harus bisa praktekkan tubuh, jiwa, dan roh. Secara tubuh, secara fisik, Anda harus ngerti gimana cara ngerjainnya, bagaimana cara mengerjakannya. Katakanlah tentang menabur, katakanlah tentang bagaimana Anda untuk bersifat sadikah, melakukan sadikah, atau itu menabur ke orang yang tidak mampu, bersifat adil dan lain sebagainya. Secara teknis, secara fisik Anda harus tahu, oh secara fisik artinya ini dipindah ke sini, nah, gitu salah satu contohnya. Oh secara fisik artinya pada waktu ada edukasi tentang persembahan, aku meresponi teknisnya, aku ambil tasku, aku cari dompetku, bukan ngambil tas orang nyari dompetnya dia, kan gitu. Loh ya bener toh. Loh itu teknis kan. Wah Pak, saya teknisnya nggak nangkep Pak. Waktu itu saya pengen nabur, tapi waktu pulang saya bingung. Loh ini duitku kok nggak ngurang, wah ini mujizat ini. Adiknya miso-miso saudara, ya iya, yang diambil itu dari dompetku katanya. Ya itu artinya dia teknisnya meleset kan gitu. Ngerti ya saudara maksudnya ya. Jadi teknisnya gimana Anda harus ngerti mengerjakannya. Anda ambil tasnya siapa? Ya tas Anda sendiri. Cari dompet Anda sendiri. Ya kan? Tanya sama Tuhan. Tabur responi. Nah itu secara fisiknya. Yang kedua kan tubuh, jiwa, roh. Secara jiwa Anda harus jadi gini, pemahaman ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika Anda mendengarkan yang namanya edukasi tentang persembahan. Aku nih rada nggak suka dengan istilah tantangan persembahan. Jujur saya tuh, terganggu saya dengan istilah kata tantangan persembahan. Emang Anda harus ditantang-tantang dulu baru ngasih persembahan gitu? Anda memberi persembahan karena aku tertantang ini. Bukan karena mengasihi Tuhan. Kamu ngasih persembahan kemarin, iya kenapa? Aku tertantang. Aku suka adrenalin. Ya gak gitu kan. Ngerti maksud saya? Jadi ketika hamba Tuhan, dia menjelaskan tentang persembahan. Anda harus ngerti loh, gak gampang. Untuk mengedukasi persembahan, itu adalah bagian dari imam loh. Anda baca kitab di dalam Maleaki, Tuhan ngamuk sama imam karena apa? Imam-imamnya sungkan mengedukasi persembahan ke orang Israel. Dimarahin habis-habisan imamnya saudara. Jadi bagaimanapun seorang hamba Tuhan di waktu-waktu tertentu dia punya kewajiban untuk mengedukasi jemaat tentang persembahan. Jadi edukasi itu maksudnya apa? Supaya Anda ngerti apa yang Anda kerjakan. Oh ini kairos apa yang terbuka. Oh dasar firmannya apa di dalam persembahan ini. Itu jiwa tuh. Anda menangkap dengan pemahaman. Itu jiwa. Loh kenapa itu di jiwa? Karena roh Anda udah ngerti. Tapi jiwa Anda kan belum sepakat. Disitulah kenapa si hamba Tuhan tersebut mengedukasi Anda. Ingat loh. Kita memenangkan jiwa-jiwa bukan memenangkan roh-roh kan gitu. Saya sedang tidak membahas tentang ajaran-ajaran tertentu tapi kok ya Anda ngarahnya ke situ. Ya udah pokoknya gitulah. Sampai mana tadi? Nah, tapi baca dalam firman Tuhan kita tuh memenangkan jiwa-jiwa bukan roh-roh kan gitu. Sampai mana? Oh iya itu tadi. Ya kan si hamba Tuhan itu mengedukasi saudara, nih landasan firmannya ini sekarang kairosnya seperti ini, Anda lihat tanda-tanda ini. Itu jiwa Anda akhirnya sepakat dengan roh Tuhan yang berkomunikasi dengan roh saudara.
Jadi anggapannya kalau misalnya saya jiwa nih, ya kan manusia itu kan tubuh, jiwa, roh, ya kan. Secara tubuh ngerti teknisnya yang tadi, tas sendiri yang diambil, dompet sendiri yang diambil, kan gitu tubuhnya. Jiwanya, ya gitu yakin gitu mau dikerjain sekarang gitu. Rohnya ngerti nggak? Ngerti. Roh penurut, daging lemah, jiwa itu di daging nggak? Iya, karena jiwa terletak di darah, betul? Nggak percaya, potong daging Anda, ngalir nggak tuh darahnya? Wah Pak, saya potong daging orang aja Pak, ya jangan kan gitu. Ya itu kan jadi si jiwa ini nggak percaya, diedukasi. Sampai akhirnya jiwa, oh iya ya bener ya, oh artinya aku harus responi. Nanti rohnya gini, tuh kan bener kan, soalnya Roh Kudus ngasih tahu aku. Nah di situ roh, jiwa, tubuh sepakat di dalam mengerjakan kebenaran firman Tuhan, Anda akan melihat di situ akan terjadi sesuatu. Secara tubuh Anda ngerti, secara teknis, secara jiwa Anda paham apa yang Anda kerjakan. Dengan landasan firman apa Anda kerjakan hal itu. Secara roh, sikap hati Anda harus ngerti pada waktu nabur gimana. Secara tubuh, saya ulangi pelan-pelan ya, secara tubuh Anda ngerti dari tas siapa diambil persembahannya. Ya. Secara tubuh kayak gitu. Secara jiwa Anda harus paham. Oh, ini landasan firman di sini ya. Oh, ini dapat tuan gini. Oh, iya ya. Tapi secara roh, hati Anda bukan menabur karena Anda nunggu tuayannya. Hati Anda menabur karena Anda ngerti ini kairosnya. Karena Anda punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena Anda sudah menerima kasih Tuhan dan Anda ingin mengerjakan yang namanya kerinduan Tuhan lebih lagi. Hati Anda di situ. Nah di dalam pengerjakan kebenaran firman Tuhan apapun, 3 dimensi ini Anda harus ngerti. Apapun. Apa teknisnya, pemahaman firmannya gimana, dan sikap hati Anda bagaimana untuk mengerjakan hal itu. Amin? Oke. Jadi balik lagi, oh ini tentang berfilsafat ya. Kalah, nggak usah saya bahas lah hari ini. Tambah pusing nanti bahas filsafat kan gitu ya. Bahas gini aja, Pak ngelundasku, apalagi bahas filsafat kan gitu. Oke, jadi kembali lagi ya, hari ini kita belajar bagaimana untuk melibatkan pemikiran saudara di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengerjakannya. Ingat, di dalam mengerjakan kebenaran firman Tuhan harus terjadi pendewasaan, harus terjadi pertumbuhan, perubahan paradigma, sikap hati yang semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Ketika Anda menaklukkan raksasa yang satu, Anda akan mendapatkan kekuatan untuk menaklukkan raksasa yang lainnya. Ingat, Daud mengalahkan Goliat, senjata Goliat menjadi senjata Daud. Sehingga dia bisa melakukan penaklukan yang lebih besar dalam hidupnya. Amin. Hari ini kita masih membahas hal ini dulu, belum membahas hal yang lain yang lebih pusing lagi. Walaupun ini udah rada pusing, ya nggak apa-apa. Karena supaya Anda landasannya benar dulu, bagaimana cara mendengar firman, bagaimana untuk Anda mendengar untuk mengerjakan. Ingat, kebenaran firman Tuhan itu Anda dengar untuk Anda praktekkan. Bukan Anda dengar supaya Anda hanya sekedar tahu, enggak. Semuanya hanya mandek sebagai pengetahuan sebelum Anda praktekkan dalam hidup Anda. Setelah Anda praktekkan dalam hidup Anda, disitulah akan muncul yang namanya pengertian. Ilmu apapun itu. Setelah Anda ulang, disitulah kebijaksanaan akan muncul. Kalau cuma sekedar tahu, nanti orang-orang yang, salah satu tanda orang yang tahu banyak tapi sedikit mengerti, mereka akan menjadi orang-orang yang mudah untuk menghakimi orang lain dan jago membela diri. Pernah ketemu orang-orang kayak gitu? Sering. Itu keseringan dengar khotbah nggak dikerjain ya kayak gitu, keblinger akhirnya. Amin. Lu kok amin? Jangan yang itu jangan. Artinya saudara dan saya sekali lagi ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masuk di dalam pohon logika Anda. Cari pohon-pohon yang gak benar,
tebang, tanam dengan benih-benih Tuhan. Amin.